Dusze moja, dusze. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Kristus genate. Kristus telah lahir. Saudara-saudara, ini adalah hari Natal menurut penanggalan purba, yaitu penanggalan Julian yang digunakan pada waktu para rasul hidup. Barulah abad ke-13 oleh prakarsa Sri Paus dari Roma, Paus Innocentius, memerintahkan seorang ahli astronomi namanya Aulisius. Beliau merasa bahwa tanggalan lama itu kurang tepat. Maka bukan Paus Innocentius salah, Paus Gregorius, saya salah. Sehingga beliau memerintahkan untuk satu komisi dipimpin oleh Aulisius untuk membuat suatu penanggalan baru. Dan penanggalan baru itu dengan berkembangnya kekuasaan Eropa akhirnya berkembang ke seluruh dunia juga. Jadilah tanggalan internasional yang kita pakai sekarang namanya tanggalan Gregorian. Ya. Jadi yang tanggalan yang kita pakai secara internasional penanggalan yang diprakarsai oleh Paus Gregorius dari Roma. Dan beliau memerintahkan seorang ahli astronomi namanya Aulisius untuk mengkoreksi katanya tanggal Julian itu. Tetapi ternyata tanggal yang sekarang itu pun masih salah. Sebab menurut perhitungannya Tuhan Yesus kalau menurut tanggal ini lahirnya tahun 4 sebelum Masehi tanggal ini. Jadi masih ada kekeliruan. Jadi bagi kita tidak penting tanggal apa. Yang penting mengapa Kristus datang. Kita gunakan tanggal lama kalau kita menggunakan gereja ortodoks, kita menggunakan tanggal lama karena ini tanggal yang kita pakai dari abad 1 gitu ya. Dari zaman Rasul sampai sekarang ini tanggalan yang kita pakai dari zaman dulu, kita nggak ubah-ubah gitu ya. Nah, berbicara tentang Natal, kata Natal itu berasal dari bahasa Latin natus, yang artinya adalah kelahiran. Sehingga menjadi bahasa Inggris nativity, hari kelahiran. Kalau natus ini di dalam bahasa Arab menjadi maulud. Makanya kalau bahasa Arab hari Natal itu adalah Id Milad. Artinya kalau mereka Idul Fitri, kita punya Idul Milad. Hari kelahiran dari kata maulud yang artinya kelahiran. Nah, saudara, kelahiran Yesus itu mengapa diperingati sedemikian penting? Meskipun di dalam bentuk modernnya itu sudah rusak karena menjadi komersial. Dan kalau kita lihat dalam Alkitab tidak ada itu Santa Claus pakai jingle bell, pakai kereta kerincing, pakai apa itu? Pakai itu apa? Rusa, reindeer, semuanya itu tidak ada. Kalau dulu ada Zwarte Piet ya, Piet si hitam itu ya. Ketika zaman Belanda itu ada Zwarte Piet. Tapi sebenarnya itu berasal dari satu sejarah yang menjadi nama Santa Claus atau Sinterklaas dalam bahasa Belanda. Itu adalah Santo Nikolaus, seorang episkop dari kota Mira di Turki. Beliau itu begitu murah hati dan banyak menolong orang miskin, sehingga kemurahan hati beliau itu dipakai sebagai simbol kemurah hatian dari orang Kristen. Dan akhirnya jadilah Papa Noel itu. Santa Claus itu disebut Papa Noel. Jadilah Papa Noel itu yang dianggap sebagai pemberi hadiah, tapi itu menipu anak-anak. Saya tidak suka itu. Lebih baik diberitahu tentang kelahiran Kristus, jangan Santa Claus.
Sebab Santa Claus berpakaian merah itu tahu nggak itu siapa yang membuat? Itu di kota New Amsterdam di New York pada waktu Coca-Cola membuat iklan dengan warna Coca-Colanya. Warnanya apa? Merah itu tahun 1925 kalau saya tidak salah. Di New York itu mula-mulanya yang membuat sampai bentuknya gitu itu. Jadi sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Natal, sehingga itu dicampur dengan mitologi dari Eropa Utara. Adanya Papa Noel yang tinggal di istana salju, yang naik kereta kereta kuda ditarik oleh rusa. Itu mitologi, nggak ada urusannya dengan Natal. Kita harus kembalikan Natal seperti yang dilakukan oleh gereja. Coba dari tadi apa yang dibaca? Yang dibaca tentang nubuat kedatangan Kristus, yang dibaca tentang bagaimana Kristus lahir. Nggak ada Noel-Noelan itu, nggak ada Pak. Santa Claus itu nggak ada. Anak jangan diajar yang bohong. Kalau mau cerita Santa Claus, ceritakan tentang Santo Nikolaus, Episkop Nikolaus. Ceritakan tentang itu. Bagaimana beliau itu dulunya begitu murah hati, dermawan kepada orang. Nah, sekarang setelah menjelaskan itu, apalagi sekarang Natal direndahkan seolah-olah itu kelahiran seorang bayi, anaknya Maria, orang Yahudi. Urusannya apa? Saya tidak punya urusan dengan orang Yahudi. Saya orang Indonesia, saya bukan orang Yahudi. Ngapain merayakan ulang tahunnya anak orang Yahudi? Kalau itu yang dirayakan. Dan ada orang yang begitu. Ada gereja-gereja tertentu bikin roti ulang tahun. Ya toh? Panjang umurnya ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan panjang umur, Tuhan Yesus itu kekal, jangan usah panjang umur. Dia Allah kok panjang umur. Nah, inilah akhirnya menjadi penggerogotan kepada mana Injil, karena kita merayakan bukan sesuai dengan tahun liturgi gereja. Bukan seperti yang gereja ajarkan kepada kita tentang Natal apa, tentang kelahiran Kristus itu apa. Di dalam bacaan kita dari Galatia tadi, Galatia pasal 4 ya. Galatia pasal 4 ayatnya yang ke 6 sampai 7 ya. Karena kamu adalah anak. Bukan, 4 sampai 7, 6 sampai 7. 4 sampai 7. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Kok genap waktunya? Kenapa nggak diutus dulu-dulu gitu? Ya meskipun tidak diutus dulu-dulu, sudah dinubuatkan dari awal. Yang pertama yang sering saya kutip itu Kejadian 3:15, di mana akan ada keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Ada perempuan yang punya anak tanpa laki-laki, dan itulah kelahiran Yesus. Lalu diteruskan, Abraham akan punya seorang keturunan yang akan menjadi berkat bagi semua manusia. Diteruskan dalam Yesaya 7:14, seorang perempuan muda, seorang dara akan melahirkan. Diteruskan Yesaya 9:5 bahwa seorang putra diberikan kepada kita. Diteruskan dalam Mika 5:2 bahwa di Bethlehem Efrata akan lahir seorang pemimpin Israel yang asalnya dari purbakala. Semua ini mempersiapkan kedatangan Kristus. Dari nubuat ini kita melihat ternyata Kristus memang manusia unik, manusia istimewa. Sudah dinubuatkan kedatangannya jauh hari ketika manusia hanya dua, Adam dan Hawa. Ketika zaman nabi-nabi dari abad ke abad selalu muncul, selalu menubuatkan tentang kedatangan dari anak ini. Tidak ada tokoh agama manapun yang dianggap tokoh yang besar manapun yang sebelum lahir pernah dinubuatkan. Kalau ada, itu nyonto Alkitab. Bukan aslinya begitu.
Kalau ada itu nyontoh Alkitab. Kalau Alkitab siapa yang dicontoh? Muncul dengan sendirinya. Bukan kalau nyontoh ini, nyontoh itu. Nah, dikatakan bahwa sesudah genap waktunya. Berarti kalau gitu sebelum saat itu, waktunya belum genap. Makanya kalau itu waktunya sudah genap baru datang, berarti waktu itu pun direncanakan Tuhan. Berarti Tuhan mengendaki waktu itu. Ada orang mengatakan, saya tidak perlu waktu, saya bisa merayakan Natal kapan saja. Berarti kamu tidak mengikuti maunya Tuhan. Tuhan menetapkan waktunya kok. Oleh karena itu kalau kita orang ortodoks, kita tidak bisa merayakan Natal sebelum tanggal 25 kalau anggaran baru. Atau sebelum tanggal 6 kalau tanggalan lama. Mengapa? Karena sebelum ini kita persiapan sampai genap waktunya. Apa persiapannya? Puasa Advent. Puasa menjelang Natal. Advent itu artinya kedatangan ya. Itu bahasa Latin juga. Adventus artinya kedatangan. Itulah puasa mempersiapkan kedatangan Kristus. Makanya kalau kita ortodoks, ya di negara ortodoks tidak ada orang merayakan di luar tanggal itu. Karena kita mengikuti genap waktunya. Allah yang menentukan waktunya. Jangan kita ngubah-ubah. Kita ngarang-ngarang sendiri, tidak bisa begitu. Nah, kalau begitu, kalau pada waktu itulah waktunya Kristus datang. Dan saat itulah keselamatan itu muncul. Mungkin kita bertanya, bagaimana orang-orang sebelum kedatangan Kristus itu diselamatkan? Kalau keselamatan tidak ada lain di dalam Kristus, ya kan? Coba kita baca di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan tidak ada di nama lain kecuali di dalam nama Yesus. Sombong sekali orang Kristen ini. Merasa dirinya paling benar. Bukan kita yang sombong, Allah yang menyatakan. Bukan kita yang jadi sombong. Dan setiap agama pun merasakan dirinya begitu loh. Kalau kamu nggak ikut agama ini nggak masuk surga, ya gitu agama lain. Loh, kalau mereka boleh sombong, masa kita nggak boleh gitu loh. Bukan kita mau ikut-ikutan, enggak. Berarti kita juga punya klaim, pernyataan yang dasarnya fakta. Loh gimana sih? Kok hanya Yesus yang bisa menyelamatkan? Menyelamatkan dari apa? Dari 3 yang sering saya katakan. Sesudah kejatuhan manusia di bawah kuasa kematian. Dia jatuh karena mengikuti tipuan iblis, berarti manusia di bawah iblis. Dan akibatnya manusia lebih cenderung berbuat kejahatan, berbuat dosa daripada berbuat kesucian. Manusia di bawah kuasa dosa. Dari 3 hal ini, kita di bawah kurungan 3 hal ini. 1, kematian. Pertama dosa dulu. Dosa itu melanggar, dosa itu melenceng daripada kehendak Allah ketika menciptakan kita. Dan dalam menciptakan kita bukan untuk mati, untuk hidup kekal bersama Dia. Dan dalam menciptakan kita bukan untuk jadi tua, jadi reot, jadi sakit-sakitan, tidak. Dan dalam menciptakan kita supaya hidup bersama dengan Dia, bukan terpisah dari Dia. Coba kita baca Kejadian 2, 16-17 yang sering saya kutip juga ayat itu. Tolong bacakan. Kejadian 2, 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada waktu engkau memakannya pastilah engkau mati. Pada waktu engkau makan, kau mati. Berarti kalau mereka tidak makan, ya tidak pernah mati. Berarti kalau gitu manusia tidak diciptakan untuk mati. Kematian hanya muncul ketika manusia makan. Manusia memberontak. Bukan buahnya itu buah ajaib, tidak. Atau buah beracun, tidak. Pemberontakannya ini loh.
yang membuat manusia terpisah dari Allah. Ketidaktaatannya ini loh yang membuat manusia terpisah dari Allah, dan ketika terpisah dari Allah, terpisah dari hidupnya Allah, maka yang muncul adalah kematian. Makanya upah dosa adalah maut. Dengan memberontak, dengan kita meleset dari rencana Allah, kita menjadi terjual di bawah dosa. Roma 7 ayat 14 kita baca. Roma 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tapi bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Berarti kita ini tergadai. Kemanusiaan ini tergadai, digadaikan oleh Adam karena pemberontakannya. Makanya perlu ditebus karena kita digadaikan. Kalau barang gadai gimana supaya biar keluar? Ya ditebus. Nah, tebusan itu ada bayarannya. Itulah Kristus datang untuk membayar kita, untuk menghapuskan surat hutang yang melawan kita. Kita baca dalam Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-14, 15. Kolose 2 ayat 14, 15. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa. Nah, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa kita, kita didakwa terus. Kamu tidak sembahyang, masuk neraka kamu nanti. Kamu tidak memuasa, kamu disiksa nanti. Kamu bohong. Nah, ini kan dituduh terus kan. Tuduhan-tuduhan moral ini akan selalu ada dalam diri kita. Dan kita bertanggung jawab untuk menjawab. Kalau tidak, kita berhutang. Kalau gitu coba tulis hutang kita berapa? Banyak. Bisa bayar? Tidak. Kristus datang melalui ketaatannya, menggenapi tuntutan hukum. Yang inti tuntutan hukum apa? Taatlah. Betul kan? Intinya hukum itu apa? Taatlah. Kita bisa taat? Sulit. Sering tidaknya daripada iyanya. Oleh karena itu waktu Kristus datang, dia mati disalib. Dia disalib karena taat itu. Kita baca Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia yang telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Taat sampai mati. Terus? Bahkan sampai mati di kayu. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dengan Kristus mati di kayu salib sebagai wujud ketaatan, dia membayar intinya tuntutan hukum, intinya tuntutan Taurat, yang intinya adalah taatlah. Berarti Taurat sudah dibayar. Hutang kita kalau kita menyatu dengan penyaliban Yesus, hutang kita pun sudah terbayar. Kita tidak punya hutang lagi. Harganya sudah lunas dibayar. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Tolong bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Nah, kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Kapan? Ya waktu dia disalib itu. Karena harga yang dituntut adalah taat. Nah, dia bayar dengan taat. Berarti sudah dibayar. Kita tidak punya hutang lagi di hadapan Allah. Amin. Nah, inilah tujuan dia datang itu, merendahkan diri dari Allah yang Maha Kuasa menjadi bayi yang lahir di tempat seperti itu, dalam kandang gua, bukan di rumah sakit, tapi di palungan, di kain lampin. Itu bentuk perendahan diri. Makanya Kristus dari Allah yang Maha Tinggi turun serendah-rendahnya untuk mengangkat kita yang rendah setinggi-tingginya menjadi seperti Dia. Nah, itulah tujuan kedatangannya dari dunia. Dan inilah yang kita rayakan dalam Natal ini. Kita bukan merayakan hanya sekedar kelahiran seorang bayi Yahudi laki-laki. Tidak. Kita merayakan karya Allah
yang telah menebus kita ketika kita jadi tergadai, karya Allah yang telah membayar kita ketika kita berhutang kepada hukum Taurat, karya Allah yang mengangkat kita. Dia yang tinggi menjadi rendah supaya kita ditinggikan. Coba kita baca di dalam Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke 6 sampai 7. Tolong bacakan. Dan walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, dia nggak mempertahankan, biarpun dia Allah. Jadi dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah dalam kemuliaannya. Lalu apa yang dilakukan? Teruskan. Melainkan telah mengosongkan dirinya seolah-olah dia tidak punya kemuliaan itu. Dan mengambil rupa seorang hamba. Mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Yang diambil bukan seorang raja yang besar. Yang diambil rupa seorang hamba, dan hamba miskin lagi. Lahir saja nggak ada rumah sakit yang mau menerima. Nggak ada tempat tidur yang mau menerima. Di dalam palungan, tidurnya sama kayak hewan-hewan. Nggak ada di antara kita yang lahir di tempat kayak gitu. Yesus melakukan. Dan itu dilakukan untuk menebus kita dari dosa. Lalu dia bangkit mati. Dengan demikian melepaskan kita dari kematian itu sendiri. Hanya orang yang telah pernah mati dan bangkit dari kematian, nggak mati lagi, itu saja yang bisa melepaskan orang lain dari kematian. Dan hanya orang yang kekuasaannya lebih tinggi dari iblis, karena dia pencipta iblis, yang dapat mengalahkan iblis. Itulah sebabnya kalau dikatakan hanya Yesus yang dapat menyelamatkan, ini bukan propaganda, ini bukan jual kecap, ini fakta. Karena Kristus merendahkan diri, Kristus mati mengalahkan iblis, Kristus bangkit mengalahkan kematian. Tapi yang lain-lain tuh klaim macam-macam, buktikan kamu kalau mati hidup lagi enggak? Loh, kalau mati nggak hidup lagi, berarti kamu kalah sama kematian. Padahal kematian itu adalah upah dari dosa, berarti kamu kalah sama dosa. Kalau kamu sendiri di bawah kuasa dosa, kamu sendiri di bawah kuasa kematian, bagaimana dapat melepaskan orang-orang lain ini? Kamu hanya jual kecap, gak bisa membuktikan. Tetapi Kristus tidak jual kecap. Kristus buktikan itu. Oleh karena itu kalau dikatakan bahwa Kristus saja yang menyelamatkan, karena ada buktinya. Buktinya dia disalibkan, buktinya dia mati, buktinya dia bangkit dan tidak mati selama-lamanya. Itu buktinya. Yang lain suruh buktikan, tidak ada. Tidak ada yang bisa buktikan itu. Hanya klaim saja, tetapi tidak ada bukti. Oleh karena itu kalau orang Kristen mengatakan agama sama saja, agama boleh sama, Kristus tetap tidak sama. Bukan agama yang kita cari. Yang kita cari adalah Kristus itu sendiri. Yang kita cari adalah keselamatan itu sendiri. Dan iman kita ini bukan dasarnya filsafat, bukan. Fakta sejarah yang pernah terjadi. Yaitu bahwa Kristus bangkit dari kematian. Nah, pada saat itu, tepat pada saatnya itulah genap waktunya yang telah ditentukan Allah. Dia datang. Kenapa waktu itu ya? Kenapa bukan waktu yang lain? Karena waktu itu, sebagai orang Yahudi dia lahirnya di tanah Israel. Kalau sebelum waktu itu, kekuasaan Romawi belum ada. Dan kalau kekuasaan Romawi belum ada, belum ada yang namanya Pax Romana. Perdamaian Roma, di mana seluruh bangsa-bangsa disatukan di bawah kekuasaan, yaitu kekuasaan Romawi. Di mana bangsa Romawi waktu itu membangun jalan-jalan kemana-mana sehingga memudahkan perjalanan. Kalau sebelumnya sulit. Dan dalam Pax Romana ini, kekuasaan Romawi ini, tentara dikirim untuk menjaga perbatasan-perbatasan sehingga perampokan, penculikan dan macam-macam itu tidak
mudah untuk dilakukan, sehingga aman kemana-mana zaman itu. Itu satu. Yang kedua, setelah bangsa Israel waktu itu diporak-porandakan oleh bangsa lain, mereka tersebar di seluruh wilayah kekuasaan Romawi waktu itu. Sehingga di mana-mana mereka mendirikan sinagoga. Sinagoga itu rumah ibadah mereka. Dan di mana-mana mereka membaca Taurat. Nah, ketika mereka membaca Taurat, selalu mereka mengharapkan tentang datangnya Mesias, sehingga bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi mendengar, oh rupanya akan ada Mesias datang. Di setiap sinagoga bangsa Yahudi itu memberitakan ada Allah yang satu, padahal bangsa-bangsa itu penyembah berhala semua. Lah mulai mereka mendengar, oh ada Allah yang satu, oh ada Nabi, oh ada Mesias. Sehingga dengan demikian berita tentang datangnya Mesias itu tersebar pada zaman itu, bukan zaman sebelumnya atau zaman sesudahnya. Di samping itu, pada zaman itu, para penyembah berhala itu sudah mulai galau dengan agama mereka. Karena dewa-dewanya sangat tidak bermoral. Nanti Zeus bertengkar dengan itu masalah wanita, menghamili wanita itu. Nah, dewa kayak gitu mau dipakai panutan gimana? Sehingga mereka, orang-orang Yunani agama itu mulai mencari-cari. Bukan sebelumnya, sesudah itu. Makanya ketika berita Injil datang, mereka mulai terbuka. Oh, inilah berita itu yang kami cari-cari. Jadi betul ini genap waktunya. Dan bukan hanya itu. Kalau sebelum zaman itu tidak ada bahasa pemersatu. Pada zaman itu, genap pada zaman itu, setelah Alexander Agung menyebarkan budaya Yunani menjadi bahasa internasional dari Roma sampai India. Sehingga dengan demikian mereka bisa komunikasi seperti kita di Indonesia. Bayangkan kalau nggak ada bahasa Indonesia. Kita mau ngomong dengan saudara-saudara kita di Papua, ngerti? Nanti orang yang Manado mau ngomong dengan orang Jawa, ngerti? Nggak akan ngerti. Maka ada bahasa Indonesia, ada bahasa pemersatu. Demikianlah bangsa-bangsa di zaman itu. Kalau tidak ada bahasa Yunani, mereka tidak akan dapat mengerti satu dengan lain. Dan berarti kalau begitu, Allah itu yang mengatur sejarah. Sehingga pada zaman itulah ada bahasa pemersatu, ada kekuasaan pemerintahan yang menyatukan, membawa damai, ada kerinduan yang universal tentang Mesias, ada orang Yahudi di mana-mana. Sehingga dengan demikian, dengan adanya persiapan-persiapan ini, ketika Injil diberitakan, mereka menerima dengan baik. Maka dikatakan genap waktunya. Tidak ada yang acak di dalam pekerjaan Allah. Semuanya nanti akhirnya muncul jadi satu. Inilah namanya penyelenggaraan ilahi. Kalau bahasa Latinnya Providentia Dei. Bahasa Yunaninya Prognosio tu Theo. Jadi kita melihat di sini bahwa tangan Allah bekerja dalam segala sesuatu. Makanya jangan remehkan. Allah mengatakan, saya tidak peduli Natal tanggal berapa, berarti kamu tidak menghormati. Bahwa Allah mempersiapkan sampai genap waktunya itu. Nah, sekarang orang sudah tidak peduli. Kekristenan sudah mulai morak-marik karuan di mana-mana. Kita harus kembali kepada kekristenan yang asli. Kembali kepada yang benar, mengikuti apa yang dikatakan oleh kitab suci, bukan tafsiran kita sendiri-sendiri yang akhirnya kacau balonda karu-karuan. Nah, setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Jadi diutusnya ini menunggu kalau gitu, makanya dulu ada nabi-nabi. Jadi dinubuatkan, tetapi belum datang karena waktunya belum genap. Kalau datang pada waktunya Yesaya, di waktunya Yesaya bangsa Israel, bangsa Yahudi sedang di bawah kekuasaan Babylon, Assyria, gimana mereka mau dengar? Tidak mungkin pada nabi-nabi sebelumnya. Hanya pada zaman itu tepat adalah genap waktunya. Datanglah, diutuslah anak itu. Nah, kalau Allah mengutus anaknya,
Berarti anak itu sudah ada belum? Ya sudah, berarti anak Allah bukan baru ada ketika Maria melahirkan bayi Yesus. Lahirnya bayi Yesus bukan awal eksistensinya Yesus. Makanya dalam Mika dikatakan yang asalnya berasal dari purbakala, berarti kekal. Dia diutus karena dia sudah ada sejak kekal di dalam Allah. Mari kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 5. Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan memiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi dia berada di hadirat Bapa sebelum dunia ada. Maria sudah ada belum? Ya belum. Manusia sudah ada belum? Belum. Dunianya belum ada kok. Yesus sudah ada. Ya tapi namanya belum Yesus. Wujudnya belum manusia. Dia adalah firman-Nya Allah. Lahirnya dari Maria bukan awal eksistensinya, tapi awal inkarnasinya. Jadi Natal itu bukan ulang tahunnya Yesus. Natal itu perayaan turunnya firman Allah jadi manusia. Sebab Yesus sudah ada sejak kekal, bukan baru ada waktu lahir dari Maria. Makanya dikatakan setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Mana lebih dulu, pengutusannya atau lahirnya? Diutus dulu baru lahir, berarti sebelum lahir dia sudah ada, sudah bisa diutus kok. Ya kan? Diutus dulu, baru masuk perutnya Maria, barulah lahir. Berarti sebelum lahir jadi anaknya Maria, dia sudah ada. Yesus itu kekal karena dia adalah firman-Nya. Dengan lahirnya Yesus berarti sesuatu baru terjadi. Apa? Yang kekal masuk dalam waktu. Yang surga masuk ke bumi, sehingga bumi dan surga disatukan di dalam kedatangan Yesus Kristus. Sehingga sesuatu yang tadinya tidak mungkin dicapai manusia, mungkin dicapai dengan datang Yesus yang disimbolkan dengan ketika lahir itu malaikat-malaikat datang di tengah kegelapan malam bertemu dengan gembala-gembala. Malaikat-malaikat berasal dari surga. Dengan malaikat muncul menunjukkan pintu surga terbuka. Dan datangnya di tengah malam menunjukkan bahwa terang Injil bersinar dalam kegelapan manusia, kegelapan dosa. Dengan akhirnya bertemu malaikat ini dengan para gembala menunjukkan bahwa sekarang yang surga dan yang bumi disatukan di dalam kelahiran Yesus. Sebenarnya ada maknanya, ini bukan hanya cerita. Makna teologis yang menandai tujuan daripada kelahiran Yesus Kristus. Terus ayat yang ke-5 dari Galatia ini, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Semua kita takluk pada hukum Taurat. Ya, hukum Taurat itu semua hukum agama itu namanya mewakili Taurat. Dan semua agama selalu mengatakan berbuatlah baik nanti masuk surga, gitu kan? Kalau orang Hindu mengatakan lakukan karma baik, orang Buddha juga mengatakan lakukan karma baik. Karma itu bahasa Sanskerta yang artinya sama dengan karya. Karya itu perbuatan. Jadi subha karma atau kurma baik itu artinya kalau bahasa Arab sama dengan amal soleh. Karena amal artinya perbuatan, soleh artinya baik. Artinya sama. Entah disebut amal, entah disebut karma, entah disebut apa, semuanya artinya perbuatan, dan itulah agamanya manusia. Manusia berusaha untuk mencari perkenan Allah dengan usahanya sendiri, tapi manusia tidak kapok-kapok bahwa dia telah gagal. Kita tidak mungkin dengan perbuatan kita sendiri untuk dapat mencapai Allah itu tidak mungkin, karena ada dosa, ada iblis, ada kematian. Tidak mungkin ini.
Oleh karena itu kita membutuhkan pertolongan. Yang bisa menolong adalah yang bisa mengalahkan semuanya ini. Dan yang bisa mengalahkan semuanya itu adalah Allah. Tapi bukan yang sekedar Allah. Allah yang bertindak jadi manusia. Kalau hanya sekedar Allah saya tidak bisa apa-apa. Makanya kita tidak hanya percaya Allah, enggak. Tapi Allah yang turun ke dunia. Allah yang bertindak untuk melepaskan hal-hal yang mengikat manusia tadi. Dan itulah Natal. Turunnya Allah menjadi manusia, itulah Natal. Turunnya firman Allah menjadi manusia, itulah Natal. Dan ini yang harus kita renungkan terus. Mengapa kita merayakan Natal? Dan mengapa kita puasa? Ya itu, supaya kita mempersiapkan batin. Ternyata yang kita terima ini adalah misteri yang luar biasa. Yang kita rayakan adalah misteri yang luar biasa. Di mana sih ada Allah jadi manusia itu di mana? Di mana Allah datang untuk melepaskan manusia dari kuasa dosa, iblis, dan maut? Allah yang mana? Ingin tahu saya. Hanya satu, Allah di dalam Yesus Kristus. Dia melepaskan kita supaya kita diangkat jadi anak. Oleh karena itu kalau di dalam ajaran kita, orang mati itu tidak ditanya dalam kuburan. Menurut ajaran kita, orang mati itu dijemput malah oleh malaikat. Coba kita baca dalam Lukas 16 ayat 21. Lukas 16 ayat 21. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang Ayat 20. Lukas 16:20. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Oh, yang itu yang Lazarus mati itu yang orang pengemis mati sama ayat berapa? 22. Ya, 22 coba. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat. Nah, itu dibawa. Orang miskin itu lambang orang beriman. Makanya namanya Lazarus. Lazarus itu nama Yunani dari kata Lazar, bahasa Ibrani. Lazar itu dari kata Eliazar. Eli itu Allahku, Azar itu penolong. Nah, Eliazar berarti Allahku adalah penolong. Ini simbol daripada orang yang menyandarkan pertolongannya dari Allah, orang yang diselamatkan karena iman kepada Allah. Dan kalau orang ini mati, katanya akan dituntut malaikat. Makanya kita nggak ada ajaran ditanya dalam kubur. Kok gitu gimana? Ya saya gambarkan saya Pak Jokowi ya. Punya anak nggak? Mas Kaisang, Mbak, siapa satunya lagi? Mbak Kayang Ayu. Kalau mereka datang ke istana Bogor sana, Pak Jokowi yang di sana, datang masuk ke pintu gerbang istana itu, ditanya nggak sama ajudan istana? Enggak, malah diantar. Mari Mas, saya ketemukan sama Bapak. Kalau saya ke sana, ditanya siapa kamu, mana KTP-mu. Kalau saya nggak bisa menunjukkan apa-apa, dipukul sama tentara itu. Boom. Demikianlah orang yang bukan anak kalau di kuburan memang ditanya karena bukan anaknya. Kalau salah jawab ya dipukul. Boom, gitu kan? Ya, dipukul gitu. Nah, jadi cocok dengan realita ajarannya begitu itu. Dan ajaran kita juga cocok dengan realita. Karena kita diangkat jadi anak, jadi kita tidak ditanya dalam kuburan, kita diangkat. Loh, Romo, kok masih ada penghakiman? Iya, penghakiman untuk orang yang tidak beriman dan orang berdosa, penghakiman untuk menentukan derajat siksaan dia. Penghakiman untuk orang beriman, penghakiman untuk menentukan derajat kemuliaan dia. Dia tetap ada kemuliaan. Kita dihakimi untuk menerima derajat kemuliaan yang bagaimana nantinya. Tetap ada penghakiman. Ya makanya orang Kristen biarpun diselamatkan oleh kasih karunia, ya tetap harus berbuat baik. Karena itulah yang menentukan derajat kemuliaan kita di sana nanti. Semua diselamatkan, tapi tidak semuanya mempunyai derajat kemuliaan yang sama. Tergantung kepada kita. Makanya kita harus tetap berbuat baik, bukan karena perbuatan baik itu yang menyelamatkan kita, bukan. Yang menyelamatkan kita adalah karya Kristus di atas salib. Dia mati, mengalahkan kematian, mengalahkan dosa, mengalahkan iblis, dan memberikan hidup ke Terus, ayat yang ke-6.
Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Kata Aba itu bahasa Aram. Itu sebutan seorang anak kepada bapaknya, sebutan sayang-sayang. Tapi gitu lah, Daddy gitu. Loh, mana ada sih Allah dekatnya seperti ini? Kita boleh berdadi ria dengan beliau hanya karena Kristus yang mengangkat kita untuk itu. Dan karena Natal ini, hal itu mungkin terjadi. Oleh karena itu, mengapa kita merayakan Natal? Terserah mereka yang menolak Natal bukan hari ini, bukan tanggal, terserah. Kamu kehilangan tujuan Natal itu. Kalau kamu bingung memasalahkan tanggalnya, memasalahkan tahunnya, kamu kehilangan makna yang sebenarnya dari Natal. Dan kami merayakan itu bukan merayakan Santa Claus, bukan itu. Apalagi sekarang banyak Natal maka digunakan mabuk-mabukan, digunakan untuk pesta pora. Itu bertentangan dengan tujuan Natal. Karena Natal itu terus datang untuk membawa kita kepada kemuliaan, kesucian. Maka kita siapkan dengan puasa 40 hari itu, supaya kita menerima itu dengan hati yang suci, menerima itu dengan makna yang sebenarnya dari maksud Natal itu. Karena melalui kedatangan Kristus, kita diangkat jadi anak, kita diberi rohnya, sehingga kita dapat menyebut Allah itu sebagai Abba, sebagai Daddy, sebagai papi, papa. Nah itu. Nah sekarang dari kisah yang kita baca tadi, ternyata ada beberapa kelompok manusia yang menerima Natal ini. Ada kelompoknya orang Majus, orang yang sebenarnya tidak tahu apa-apa, tapi ada kerinduan. Orang yang cenderung kepada hal-hal yang bersifat rohani, biarpun tidak tahu. Apapun dilakukan untuk mencari kebenaran. Orang Majus adalah orang Persia atau orang Babylon, yang mereka adalah menyembah bintang. Mereka yang menjadi asal-usul astrologi di seluruh dunia, asal-usul dari sana. Dan di dalam kesesatan mereka, Tuhan mau menggunakan untuk yang baik. Muncullah bintang itu. Dan menurut ramalan mereka, bintang ini akan ada raja lahir dan bukan raja biasa. Dan kelihatannya mereka sudah bosan dengan agama mereka. Mereka mau cari, ini agama apa ini? Maka mereka, zaman dulu loh ya. Kalau sekarang sih bisa naik pesawat, mungkin berapa menit gitu. Nah dulu naik unta, tekluk, jalan, melewati jalan yang kayak begitu, belum ada jalan yang belum ada jalan rata, tapi dicari. Dan dicari, ditanya, dan yang bertemu dengan Herodes. Herodes tanya kepada ahli Taurat, oh di sana dia akan lahir. Dia datang ke sana. Dan dia tidak merasa tersinggung bahwa orang yang dianggap raja itu, lah kok tidurnya sama kambing? Dia tidak merasa tersinggung melihat orang yang dianggapnya raja yang baru lahir itu kok tidurnya dengan kotoran binatang dalam kandang, dalam palungan. Matanya sudah tidak lagi melihat yang duniawi. Matanya menembus pada realita yang rohani. Mereka bisa melihat bahwa ini di tengah-tengah sesuatu yang duniawi kelihatannya buruk, ini yang aku cari. Nah, kita perlu melihat dalam carut-marutnya dunia ini kebenaran yang hakiki dalam kehidupan ini. Kalau kita hanya melihat yang duniawi, kita akan kecewa. Orang itu akan kecewa. Loh, kok raja jadinya gini? Kok miskin? Kok lahir di kandang? Kok bau kotoran? Kok sama binatang? Kalau dia hanya melihat yang duniawi, dia akan kecewa. Makanya kita perlu punya mata batin untuk melihat Natal ini, supaya Natal ini bukan hanya menjadi kesenangan duniawi,
untuk foya-foya, untuk ini bukan. Dan saya sedih ketika saya lihat Natal orang dansa-dansi, pakaian yang seronok, minum-minum. Saudara tahu nggak bahwa mabuk-mabuk, terus pesta pora itu membuat orang tidak masuk surga? Tahu nggak? Coba kita baca Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 sampai 21. Ayat 21 aja lah. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lah kok Natal yang seharusnya membuka pintu kerajaan Allah dirayakan dengan sesuatu yang bertentangan dengan semangat Natal? Mabuk-mabuk, main sana, main sini, main perempuan atau main laki-laki. Jangan bagi yang perempuan. Loh kok Natal untuk gitu, untuk apa? Berarti Natal telah mengalami degradasi, dan kita umat Ortodoks yang masih mempertahankan cara merayakan Natal harus memberitakan. Kembali Natal, kembalikan pada tujuan semula. Jangan dikotori Natal dengan yang begitu. Saya kira hanya Ortodoks yang puasa pada waktu menjelang Natal, nggak ada yang lain ya. Ini mengingatkan kita bahwa yang kita rayakan itu bukan sesuatu yang duniawi, ya. Nah, itu si orang Majus. Kelompok yang lain, ahli Taurat. Ini adalah orang yang pinter, tahu ayat-ayat Alkitab, tahu bahwa Yesus akan lahir di Bethlehem, tapi kenapa nggak mau datang? Kalau mau itu kenapa nggak mau datang? Ini adalah orang yang mengandalkan kemampuan jasmani, mau belajar teologi tapi tidak menghidupi. Mau belajar macam-macam tentang ilmu-ilmu teologi tetapi tidak mau taat kepada tuntutan daripada teologi yang diajarkan. Makanya kalau dalam tembang Jawa ada katakan, ngilmu iku kelakone kanthi laku. Ngilmu, hal-hal yang rohani itu bisa terjadinya melalui laku. Laku itu perbuatan. Kalau hanya ilmu saja, hanya pengetahuan saja, hanya ilmu saja, kamu boleh hafal sak gudang Alkitab, kalau tidak dijalankan ya tidak ada gunanya. Teologi itu hanya seperti marka jalan. Kalau kita marka jalan dan tahu jalan ke Solo ke sana dan kita tidak mau ngikuti jalan itu, berdiam di depan tanda itu, ya kita mati busuk di depan situ, nggak jadi apa-apa. Ajaran, dogma, semuanya itu adalah marka jalan petunjuk untuk diikuti, untuk dihidupi, bukan hanya untuk dispekulasi di otak saja. Itu tidak akan membawa kemana-mana. Nah inilah contohnya orang ahli Taurat. Itu kelompok yang kedua. Jangan merayakan Natal dengan itu. Orang yang sibuk dengan mempermasalahkan tanggal 25 atau bukan, tahun ini atau bukan, itu orang semacam orang-orang ini. Bukan mencari makna Natal, malah bikin masalah, bikin bingung orang lain. Orang diragukan, akhirnya nggak percaya Natal, nggak merayakan Natal. Ada yang di FB saya itu, kami nggak merayakan Natal. Nggak saya jawab. Untuk apa? Orang sesat? Yang dirayakan bukan tanggalnya, bukan harinya, dan dengan genap waktu yang Allah telah nyatakan itu. Kelompok yang ketiga, Herodes. Herodes adalah orang yang punya kuasa, tetapi menggunakan agama untuk alat politik. Banyak orang yang begitu, saudara, sekarang ini. Menggunakan agama untuk tujuan-tujuan politik. Itu Herodes. Pura-pura dipanggil lah itu. Dia takut karena Herodes itu kan terkenal sangat kejam.
Dia paling takut kalau ada orang yang mau merebut kekuasaan. Dia bukan orang Yahudi. Dia orang Edomia, keturunannya Edom, keturunannya Esau. Yang menjadi agama Yahudi pada waktu zamannya Jenderal Hyrcanus mengalahkan daerah itu, dia menjadi Yahudi. Dan pura-pura membangun Bait Allah untuk menyenangkan orang Yahudi supaya dia tetap mempunyai kekuasaan di negara itu. Dan tahu nggak? Anak-anaknya dibunuh semua yang dicurigai mau merebut kekuasaannya. Bahkan waktu mati, salah satu anaknya dibunuh oleh dia. Istrinya pun dibunuh. Makanya ketika ada orang mengatakan ini ada raja baru datang, walah bingung lah kalau begitu. Siapa? Karena dia tahu akan Mesias yang datang untuk menguasai itu. Makanya dia panggil itu raja, orang-orang ahli Taurat itu. Di mana Mesias mau lahir katanya? Karena dia tahu. Nah, ini orang tipe orang yang demi kekuasaan menggunakan cara apa saja supaya dia tetap memiliki kekuasaan ini. Dipanggillah ahli-ahli Taurat, disuruh cari membuat itu di mana, ketemu bukan dia ingin menyembah, ketemu dia tujuan ingin menghancurkan, ingin membunuh Yesus, dan katanya saya juga mau datang mau menyembah. Dia kan menggunakan agama untuk alat politik. Kemana gini orang kayak begini nih? Makanya kalau kita mempelajari tentang iman ini, pelajari dengan maksud yang sungguh. Jangan hanya untuk intelek saja. Jangan untuk gengsi, mau datang kalau yang lahir itu anaknya raja, bukan lahir di dalam kandang, bukan untuk alat politik seperti Herodes. Ya. Nah ini kalau kita renungkan, ternyata cerita ini tetap relevan. Ternyata banyak orang-orang kayak gitu di sekarang juga, zaman ini juga gitu loh. Orang-orang model gitu itu masih ada. Tapi akhirnya menggunakan agama untuk tujuan politik akan membawa dia sendiri masuk neraka nanti. Dan itulah yang terjadi dengan Herodes. Ketika mati setelah membunuh banyak orang, dia membangun Bait Allah supaya menyenangkan orang Yahudi, tapi bukannya untuk menyembah. Dia menggunakan para pemuka agama untuk tujuan dia. Mau mati pun anaknya masih dibunuh, hanya ketakutan nanti tahtanya dia diambil. Kemana kalau mati? Neraka lah tempatnya. Orang kayak begini ini. Makanya ketika kita beragama, lihat batin kita. Untuk apa sih saya merayakan ini? Untuk apa sih saya merenungkan ini? Dan Natal ini harus merupakan mulai pembaruan diri kita dari motivasi yang salah ketika beragama, dari motivasi yang salah ketika kita beriman. Dan terakhir siapa dalam cerita ini? Maria dan Yusuf. Dalam teologi Ibrani, mereka ini termasuk orang-orang miskin yang menanti Tuhan, yang namanya kaum Anawim. Kaum Anawim adalah kaum sisa dari orang-orang miskin. Dan orang-orang miskin ini biasanya orang lebih banyak mau nolong satu dengan yang lain. Bukan berarti orang kaya, enggak, tapi jarang. Orang kaya beriman ya ada, tapi kebanyakan orang kaya itu bersandar pada kekayaannya jadi sombong. Nah itu bahayanya kekayaan itu. Nah Maria dan Yusuf digambarkan sebagai kaum Anawim yang menunggu-nunggu kedatangan Mesias, yang menunggu-nunggu kedatangan keselamatan itu, dan akhirnya dengan hati rela menerima. Nah, dari kelompok-kelompok ini kita kelompok yang mana? Pilih sendiri. Kita merayakan Natal ini loh, termasuk kelompok yang mana? Kelompok orang Majus yang dengan rindu mencari, rela meninggalkan segala-galanya hanya untuk mencari kebenaran, tidak peduli dengan kekayaan. Kelompok Herodes yang demi kekuasaan malah membunuh kebenaran, menggunakan agama untuk tujuan politik. Kelompok siapa lagi? Ya? Ahli Taurat.
yang hanya tahu secara intelektual tetapi akhirnya tidak bermanfaat apa-apa pada dirinya. Banyak orang ribut pinter dengan teologi tapi akhirnya tidak bermakna apa-apa. Pinter dengan teologi macam-macam tapi akhirnya tidak bermakna apa-apa pada dirinya karena hanya tinggal di otak saja, tinggal di ilmu pengetahuan saja. Dan sekarang karena ada internet, ada Google, banyak orang pintar di teologi tapi nggak bisa menghidupi. Banyak orang berdebat ini itu saya saya bobrok. Ada yang mengatakan saya bilang saya bobrok, saya sombong, saya apa? Ya saja. Hanya karena tidak cocok dengan pikiran dia aja. Bobroknya di mana itu saya tidak tahu juga. Ya karena apa? Dia merasa lu sudah pandai teologi karena Mbak Google itu yang ngajar. Nah kita jangan. Menurut ajaran Ortodoks, orang berteologi yang benar adalah orang yang tahu sembahyang dengan benar. Sebab kata teologi itu berasal dari theos dan logos. Theos itu hanya Allah, logos itu kata-kata tentang Allah. Kita bisa berkata tentang Allah kalau kita tahu tentang Allah. Kita tahu tentang Allah kalau kita sudah suci hatinya. Kita suci hatinya kalau kita hidup dalam kekudusan. Tanpa itu jangan ngomong teologi. Oleh karena itu di dalam gereja kita hanya 2 orang yang disebut sebagai teologos. Yohanes penulis Injil dan 3 Gregorius dari Nisa dan Simeon pakar teologi abadi. Kenapa? Mereka melihat Allah, melihat sinar tak tercipta itu. Itulah orang teologi yang benar itu, bukan teori di otak, tetapi pengalaman melihat Allah itu sendiri. Pengalaman melihat sinar itu. Jadi kalau begitu nggak gampang jadi teolog itu, tidak gampang menjadi teologos itu. Kita perlu persiapan penyucian hati, pertobatan, pembersihan batin, semuanya itu sehingga kita dapat melihat Allah itu. Berbahagialah orang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berarti kalau hatinya tidak suci ya tidak melihat Allah. Ya kan? Jadi bukan hanya pandai ngutip sana ngutip sini, pandai ayat anak ayat sini lalu teolog, enggak. Bukan itu. Bukan itu. Pada akhirnya pembersihan batin ini yang penting. Natal ini jadikanlah bagi kita sarana untuk menjadi yang mana? Menjadi orang Majus, menjadi Maria dan Yusuf, atau menjadi Herodes dan siapa tadi? Ahli Taurat. Jangan jadi ahli Taurat, pinternya, sombongnya, walah karena pinter secara intelektual bisa argumentasi, seolah-olah sudah bisa menggergaji langit saja, gitu ya. Sombongnya. Nah, mari kita bersihkan hati ini dengan kerendahan hati, betul-betul mencari Tuhan. Jangan hanya kadang-kadang kalau mau. Coba renungkan ya. Kalau seandainya Tuhan ini loh, kadang-kadang saja mau memberi kita udara ini. Kadang-kadang saja mau. Nah, gimana kita? Klek lah, kita udah mati. Tuhan tuh setia, selalu memberi udara, kita lu suruh setia aja ndak mau. Kita manusia itu gitu. Banyak alasan macam-macam. Padahal lo hidup kita ini berapa lama sih? Nggak lama, saya tuh sering berpikir kematian itu saya sering. Dan yang akan mati sewaktu-waktu gimana? Sudah siap? Nah saya tanya pada saudara, kalau saudara mati sewaktu-waktu, siap belum? Jangan pikir bahwa kita akan hidup selamanya. Itu loh, berpikirlah bahwa kita akan mati besok. Berbuat baiklah, kita akan mati. Beribadahlah seolah-olah kita akan mati besok. Tapi bekerjalah dalam kehidupan ini, berkarya dalam kehidupan ini seolah-olah kita hidup terus-menerus. Ya jangan mikir mati toh, lalu akhirnya nggak mau kerja, terus diem di rumah. Udah, kata Roma mau mikir mati, aku tak kunci pintu ya, enggak. Masuk pergi ya, masuk pintu ya, enggak. Maka beribadahlah seolah-olah kamu mati besok.
Berkaryalah seolah-olah kamu tidak pernah mati. Jadi balance gitu loh. Jadi jangan satu dikorbankan untuk yang lain, jangan. Aduh Romo saya sibuk ini, Romo sibuk itu. Loh kalau Tuhan ngatakan sama kamu, saya sibuk tidak beri kamu udara hari ini. Gimana? Coba kita renungkan ini. Kita nggak tahu kapan kita mati, kita nggak tahu kapan kita diambil nyawanya. Kalau saya sih, kalau diizinkan untuk menyelesaikan karya-karya ini, ya agak umur panjang sedikit lah. Supaya bisa melanjutkan karya-karya. Saya merasa belum selesai karyanya. Apalagi masih ada anak kecil. Ya. Jadi marilah, biarlah Natal ini menjadi Natal yang berbeda. Natal yang akhirnya membawa tuntunan, bukan hanya tontonan. Ya. Natal yang akhirnya memberikan kita arahan. Apa sih tujuannya saya merayakan hari lahirnya Yesus? Saya menjadi seperti Maria dan Yusuf kah? Saya menjadi seperti ahli Taurat kah? Saya menjadi Herodes kah? Atau saya menjadi seperti orang Majus? Pilihan di tangan kita. Selamat Natal, Kristus Genate. Tuhan berkati kita semua atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.